Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk di akun channel YouTube Rangemark Co ID ya. Dari akun IKIK8846. Pertanyaannya, Kak mau tanya, surat keterangan rekomendasi UKM itu apakah bisa diurus online atau memang harus datang langsung ke Dinas Koperasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rangemark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami, Rangemark, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk di akun channel YouTube Rangemark Co ID ya. Dari akun IKIK8846. Pertanyaannya, Kak mau tanya, surat keterangan rekomendasi UKM itu apakah bisa diurus online atau memang harus datang langsung ke Dinas Koperasi? Jadi saya sudah daftar merek tapi diminta surat rekomendasi UKM-nya. Nah, terhadap permohonan merek itu ada dua jalur permohonan ya. Jalur permohonan merek UKM atau UMK, usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil, dan jalur permohonan merek non UKM atau umum. Jalur permohonan merek UKM ya harus melampirkan surat keterangan rekomendasi dari salah satu dinas. Yang pertama, Dinas Koperasi dan UKM setempat, atau Dinas Perindustrian, atau Dinas Perdagangan, dan terakhir Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Silahkan dipilih salah satu ya, jadi tidak perlu ke semuanya, cukup dipilih salah satu saja, misal ke Dinas Koperasi dan UKM setempat ya, atau setingkat kementerian, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi kalau Sobat Rangemark berada di daerah, itu akan lebih memudahkan jika mengurusnya di Dinas Koperasi dan UKM setempat ya, atau Dinas Perindustriannya, atau Dinas Perdagangannya, atau Dinas Pariwisatanya. Nah, terhadap prosesnya ya, apakah bisa online atau harus datang langsung, itu tergantung dari masing-masing dinasnya. Jadi silakan Sobat Rangemark datangi ya, tanyakan atau cari tahu ya ke dinasnya, apakah bisa mengajukan surat keterangan rekomendasinya secara online atau harus wajib offline. Nah, dari beberapa pelaku usaha UKM yang kami fasilitasi ya, yang Rangemark fasilitasi, itu contohnya seperti di Depok. Nah, itu mereka mengurus surat keterangan rekomendasinya datang langsung ke dinasnya ya. Ada yang ke Dinas Koperasi, ada yang ke Dinas Perdagangan begitu ya. Jadi mereka membuat surat permohonan rekomendasi, dilampirkan dengan KTP pemohon, NIB perorangan, kemudian label mereknya, NPWP-nya ya, ada yang melampirkan WPWP, dan contoh produk ataupun sampel produknya yang menggunakan merek yang akan didaftarkan. Jadi mereka datang langsung, kemudian diproses begitu ya. Nah, masing-masing dinas di setiap daerah bisa saja berbeda ya. Bisa saja di beberapa daerah sudah menerapkan secara online, bisa juga di daerah lain yang harus datang langsung ataupun masih offline. Jadi itu tergantung dari masing-masing dinasnya ya. Jadi silahkan Sobat Rangemark datang atau mencari tahu ya ke Dinas Koperasi dan UKM setempatnya begitu ya, karena kewenangan mengeluarkan surat keterangan rekomendasi adalah dari salah satu 4 dinas yang tadi kita sebutkan. Nah, jika sudah mendapatkan surat keterangan rekomendasi, baru dilakukan proses pendaftaran merek menggunakan jalur pemohon merek UKM. Nah, kalau misalnya sudah daftar tapi ada mendapatkan surat kekurangan persyaratan formalitas, yaitu surat keterangan rekomendasi, tinggal nanti dilengkapi saja surat kekurangan persyaratannya dengan mengupload surat keterangan rekomendasinya yang sudah diperoleh dari Dinas Koperasi. Ya, untuk pengurusan surat rekomendasi ya ke Dinas Koperasi ataupun UKM untuk pemohon merek jalur UMKM, dari pengalaman ya dan sharing
binaan UKM Rensmark ya, yang kita fasilitasi ada di beberapa kota seperti Depok, kemudian di NTT dan di daerah Jawa ya, ada juga di Palu. Nah, itu mereka mengurus datang langsung ya, mengurusnya dengan datang langsung ke dinasnya, bisa ke dinas koperasi, bisa ke dinas perindustrian ataupun dinas perdagangan. Nah, silakan nanti di laman YouTube ini kita akan cantumkan testimoni ataupun cara sharing ya, sharing dari para pelaku usaha UKM yang kita fasilitasi sini, bagaimana cara mereka mengurus surat keterangan rekomendasi, mungkin bisa menjadi referensi ya kepada akun IG ya terkait pengurusan surat keterangan rekomendasi. Nah, memang dari para binaan ini info ke kami itu datang langsung ya, offline ya. Jadi kalau misalnya online itu tergantung dari masing-masing dinasnya, bisa nanti dicari tahu di dinas tempat ya. Ini mungkin bisa jadi referensi bagaimana cara mengurusnya ya. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Permadi Kusuma Pradana dari Tuban, pemilik usaha dengan merek dagang JRN. Produk kami adalah kopi JRN, kopi rempah JRN, madu JRN, dan beberapa produk UMKM lain dengan merek JRN. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pendaftaran merek, terutama dalam pengurusan surat rekomendasi pendaftaran merek dan dari dinas terkait. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Rensmark dan tim yang telah memberikan fasilitasi kepada saya, juga memberikan konsultasi sehingga saya sedikit lebih paham tentang pendaftaran merek. Jadi surat rekomendasi pendaftaran merek dari dinas terkait itu adalah sebagai rekomendasi atau tanda bahwa kita adalah UMKM, di mana syarat itu digunakan untuk mendapatkan tarif UMKM, di mana sebenarnya kita bisa saja mendaftarkan tanpa menggunakan surat itu, tapi kita akan dikenakan biaya perusahaan atau biaya umum. Dan untuk biaya dengan kategori UMKM, kita harus mendapatkan surat keterangan UMKM itu atau surat rekomendasi pendaftaran merek dari dinas tempat. Jadi pengalaman saya adalah kita harus menyiapkan dulu surat permohonannya. Jadi kita harus namanya surat permohonan pendaftaran merek, itu harus kita lengkapi dulu, alamat kita, nama kita, nama dagang atau nama produk yang akan kita daftarkan. Terus klasifikasinya, kita harus jelas klasifikasinya. Nah, kategori produk apa saja yang akan kita daftarkan itu juga harus jelas, karena pengalaman saya, petugas yang melayani itu di kantor dinas itu sedikit kurang paham. Jadi kita sendiri yang harus memahami itu dan malah sedikit memberikan sharing kepada mereka, karena mereka di dinas itu ada beberapa kali rotasi atau perpindahan posisi ya. Jadi yang menangani saya itu memang baru, jadi belum paham. Jadi saya harus melengkapi dulu surat permohonannya dengan lengkap, dengan disertai contoh. Kalau bisa membawa contoh surat seperti itu yang dari kabupaten lain kalau bisa, jadi dari kota lain, dari kabupaten lain, atau formnya yang dari Kemenkumham itu bisa kita bawa untuk kita ajukan, jadi agar mereka paham dan bisa memberikan surat itu. Setelah berkas lengkap saya masukkan, sekitar 1 minggu kalau tidak salah itu surat itu sudah jadi dan sudah bisa saya ambil. Selanjutnya saya serahkan kepada tim Rensmark sebagai konsultan saya, karena saat itu saya mendapatkan fasilitasi gratis dari Rensmark, karena saya mendapatkan giveaway saat
ada webinar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Rensmark dan tim yang telah memberikan fasilitasi pendaftaran merek, dan juga yang terpenting adalah mendapatkan konsultasi. Jadi saya bisa konsultasi mengenai pendaftaran merek itu panjang dan lebar, hingga saya sedikit banyak tahu alur pendaftarannya seperti apa, dan itu yang lebih penting. Dan alhamdulillah saat ini sertifikat merek kami dengan merek dagang JRN sudah terbit. Jadi semoga kedepannya dapat saya manfaatkan dengan baik dan menjadi berkah buat kita semua, terutama untuk Rensmark dan untuk pelaku UMKM lain. Semoga cepat mendapatkan perlindungan merek, cepat mendapatkan sertifikat merek, karena ini sangat penting untuk UMKM sebagai branding juga dan sebagai keamanan kita dalam menggunakan merek tersebut. Kita akan lebih nyaman dan lebih percaya diri menggunakan merek tersebut, karena memang merek itu sah untuk kita. Sekali lagi terima kasih kepada Rensmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sampaikan ya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya, ketika mengupload surat keterangan rekomendasi itu ada batas waktunya ya, jadi jangan sampai melewati batas waktu ya, karena nanti akan merugikan sobat Rensmark sendiri. Bisa saja nanti kalau sudah lewat waktu, kita belum juga mengajukan surat keterangan rekomendasinya, itu bisa nanti dianggap ditarik kembali. Oleh karenanya, sebaiknya jika ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek menggunakan jalur pemohon UKM, siapkan dulu semua persyaratannya, baru mengajukan permohonan pendaftaran merek, sehingga tidak ada lagi kekurang persyaratan, terutama terkait surat keterangan rekomendasi. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.